Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3, yaitu mapel bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar seperti hari-hari kemarin yang mana kita telah belajar di sekolah, yaitu subtema 1 dan 2 tentang kalimat saran. Pada subtema 3 kali ini, kalimat saran yang akan kita pelajari yaitu kalimat saran yang ada di dalam teks percakapan. Sedikit Bu Ovi mengulang dari pengertian kalimat saran dulu ya. Anak-anak masih ingat kan apa itu kalimat saran? Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran itu yang kita bisa temukan di dalam teks percakapan. Di sana nanti kamu setelah membaca teks percakapan akan ada permasalahan dan berisi tentang kalimat saran tentang topik tersebut. Apa sih itu teks percakapan? Nah, teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik tertentu. Apa saja kata-kata yang digunakan di dalam kita membuat saran? Oke, ayo diingat-ingat kembali. Ada 3 kata yang bisa kita gunakan, yaitu apa anak-anak? Iya, yang pertama yaitu menggunakan kata seharusnya. Yang nomor 2, sebaiknya. Dan yang nomor 3, kita bisa menggunakan kata hendaknya. Dan jangan lupa nanti ketika anak-anak sudah membuat kalimat saran, setelah 3 kata itu kalian berikan tanda baca koma. Anak-anak, mudah bukan membuat kalimat saran ya? Jadi kalimat saran itu bisa anak-anak buat untuk ditujukan kepada orang lain. Siapakah orang lain itu? Bisa kepada teman, bisa kepada orang tua. Boleh nggak kita memberikan kalimat saran? Boleh, tergantung apa? Tergantung dari permasalahannya. Kepada siapa lagi? Kepada adik, kepada kakak, dan lain sebagainya. Nah, asal ya, ketika anak-anak membuat kalimat saran, ya, gunakanlah bahasa yang sopan atau bahasa yang santun. Apa tujuannya kita menggunakan bahasa yang sopan atau yang santun? Agar orang lain yang kita kasih saran atau dengan orang lain yang kita tuju itu tidak tersinggung. Makanya tadi 3 kata itu kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimanakah penggunaan kata yang sopan atau yang santun itu? Tentu saja kata-kata itu kata-kata yang baku atau sesuai dengan puebi. Apa itu puebi? Puebi adalah singkatan dari P, pedoman, U, umum, E, ejaan, B, bahasa Indonesia, dan I, bahasa
I-nya Indonesia. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalimat saran yang kita temukan dalam sebuah teks itu nanti tergantung sama topiknya. Misalnya ketika orang tua kita ya, papa misalnya atau ayah pulang dari kerja, kemudian apa? Mobilnya itu kehujanan atau motornya itu kehujanan. Nah, dan itu sangat kotor sekali, misalnya banyak lumpur gitu ya anak-anak ya. Terus ketika kamu melihat itu, apa kalimat saran yang anak-anak kasihkan kepada orang tua atau kepada ayah sama atau papa? Nah, mesti kamu akan bilang begini, apa itu namanya, sebaiknya mobil ayah segera dicuci agar apa? Agar bersih dan besok sudah siap untuk digunakan. Nah, itu anak-anak kalimat saran untuk orang tua. Nah, tentunya ketika kamu memberikan kalimat saran kepada adik atau kakak, mungkin berbeda lagi ketika kepada adik atau kakak, kamu juga tetap harus menggunakan yang bagus juga ya, nggak boleh mungkin ya lo gue ya, gitu ya. Gunakan bahasa yang baik ya, karena kita sudah belajar menggunakan kalimat saran yang santun atau yang sopan, yang baik, dan yang terpenting adalah jelas gitu ya. Oke anak-anak, lebih jelasnya beberapa contoh kalimat kemarin ketika di kelas Bu Ovi sudah banyak sekali memberikan contoh-contoh ya. Contoh kalimatnya kemarin kita buat bersama-sama, dan Bu Ovi ulangi lagi ya. Misalnya permasalahan yang dimunculkan tentang kamar kakak kotor. Apa kalimat sarannya? Nah, kalimat sarannya gunakan satu kata yang tadi kita sudah pelajari ya. Di sini kita pakai kata sebaiknya, koma, kakak segera membersihkan kamarnya. Ya. Paham anak-anak cara membuat contoh kalimat? Nah, pada subtema 3 itu anak-anak bisa membuat kalimat saran tentang apa itu kewajiban dan hak dalam bertetangga. Misalnya pada halaman 145, coba anak-anak buka halaman 145. Nah, di situ ada teks percakapan dengan judul berkawan dengan tetangga baru. Coba setelah kamu baca dalam hati, temukan mana yang kalimat saran yang ada di situ. Oke, betul sekali. Nah, ketika Dedi mengatakan aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Terus Jonas jawab apa? Oh iya. Nah, ini dimunculkan kalimat saran. Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Begitu ya anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak bisa membuat contoh-contoh kalimat sesuai dengan permasalahan. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya. Oke anak-anak, sebagai sebagai latihan soal dari materi yang telah Bu Ovi jelaskan tadi ya, silahkan anak-anak buat kalimat saran dari permasalahan yang Bu Ovi kasihkan ya. Tulis di buku kalian masing-masing, di buku tulis, kemudian buatlah kalimat saran. Yang nomor 1, adik memecahkan gelas. 2, ayah kehujanan.
3. Halaman rumah banyak kertas berserakan. 4. Dani terlambat masuk sekolah. Dan yang terakhir, nilai adik jelek. Nah, silakan 5 permasalahan itu kalian buat menjadi atau kalian buat kalimat sarannya. Gitu nggih. Oke anak-anak, sekian pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Ovi kali ini. Semoga kalian semakin paham karena kita hanya mengulang aja. Kemarin di subtema 1 dan subtema 2 Bu Ovi sudah menyampaikan banyak ya di kelas. Kita ketemu lagi anak-anak di pembelajaran yang akan datang lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap happy ya, senang walaupun belajarnya dari rumah. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.